Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Abdul Abdillah, NRP 521410058 dari kelas MPTY. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang Project Integration Management. Sebelumnya, apa sih Project Integration Management itu atau manajemen integrasi proyek? Jadi, kalau dari definisinya, manajemen integrasi proyek ini adalah kumpulan aktivitas atau proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengkombinasi, menyatukan dan mengkoordinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan. Jadi intinya di manajemen integrasi proyek ini dia itu mengintegrasikan berbagai proses. Jadi berbagai proses dan aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya itu mungkin untuk agar proyeknya berhasil. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat di gambar ini. Di sini ada di Project Integration Management ini ada beberapa yang diintegrasikan atau dikombinasikan, mulai dari scope management, time management, cost management, quality management, procurement management, risk management, communication management, dan human resource management. Di sini disebutkan bahwa misalnya stakeholder atau orang yang berkepentingan membutuhkan dan berharap agar proyeknya sukses, dan peran dari Project Integration Management ini misalnya untuk mencapai agar proyeknya sukses dengan mengintegrasikan berbagai knowledge area. Dan ini proyek sukses akan berkumpul, misalnya suatu proyek yang sudah terkumpul ada project portfolio, di sini akan menyebabkan enterprise-nya sukses. Itu adalah fungsi dari Project Integration Management. Kemudian salah satu kunci dari proyek itu berhasil adalah manajemen integrasi proyek yang baik. Karena apa? Karena ini sangat vital sekali. Di sini juga ada faktor lain, misalnya manajer proyek harus mampu mengintegrasikan seluruh knowledge area. Jadi seorang PM atau project manager itu dia harus bisa mengintegrasikan seluruh knowledge area selama proyek live berlangsung. Dan juga dia biasanya kesalahannya itu dari manajer proyek, dia itu sering merupakan hal-hal yang kecil, melupakan hal-hal yang besar, dan fokus pada hal-hal yang detail seperti itu. Kemudian manajemen integrasi proyek ini berbeda dengan integrasi perangkat lunak. Untuk selanjutnya, ini adalah overview dari Project Integration Management. Di sini terdiri dari beberapa step, diantaranya develop project charter, develop project management plan, direct and manage project work, monitor and control project work, and perform integrated change control, dan yang terakhir adalah closing project or phase. Di sini ada banyak penjelasan, ada mulai input, tools, dan outputnya. Untuk selanjutnya kita akan lebih mendalami di slide selanjutnya. Jadi ini ada overview lagi. Di Project Integration Management ini ada tadi project charter, project management plan, execute project plan, monitor, dan close. Untuk yang project charter ini yang pertama itu masuk di inisiasi, kemudian di project management plan ini masuk planning, kemudian di execute ini masuk executing process, yang monitor ini dan perform integrated ini masuk di monitoring dan controlling proses. Kemudian yang terakhir masuk closing. Jadi ini seperti yang terdapat di PMBOK, Integration, Planning, Executing, Controlling, dan Closing. Kemudian yang pertama adalah apa itu Develop Project Charter. Develop Project Charter adalah proses membuat sebuah dokumen yang menyatakan secara formal keberadaan suatu proyek dan menyediakan otoritas kepada project manager untuk mengaplikasikan sumber daya organisasi pada aktivitas proyek. Jadi intinya Develop Project Charter ini adalah suatu gambaran utama. Istilahnya untuk berjelasnya dapat kita lihat di itunya. Jadi ini adalah gambaran pertama. Di sini itu kita mendefinisikan terkait proyeknya seperti apa, kemudian menguraikan tujuan dari proyeknya itu tujuan seperti apa, kemudian melakukan identifikasi pada stakeholder, dan masih banyak lagi. Jadi ini adalah suatu konsepan awal sebelum kita memulai suatu proyek. Kemudian ini ada tahapan dari develop project charter. Di inputnya ini ada project statement of work. Project statement ini seperti konsep atau deskripsi naratif dari tentang suatu produk. Jadi ini ada konsepan atau penjelasan dari
kerjaan dari proyek atau kerja yang akan kita lakukan. Kemudian di bisnis case ini kita mendefinisikan. Jadi ini ada sebuah dokumen yang ini adalah terkait dengan bisnis. Misalnya untuk memutuskan apakah proyek tersebut layak untuk mendapat investasi atau tidak. Kemudian ada enterprise environmental factor. Jadi keberadaan lingkungan dari enterprise tersebut sangat berpengaruh untuk membuat suatu project charter. Misalnya, kemudian ada agreement juga. Agreement ini kayak ini sebuah perjanjian, ada MOU, SLA, surat perjanjian. Kemudian ada organizational process asset. Ini lebih ke aset dari organisasi tersebut. Kemudian untuk teknisnya ada expert judgment. Expert judgment ini seperti sebuah expert judgment ini seperti penilaian para ahli terkadang digunakan untuk menilai. Jadi kita juga butuh penilaian dari ahli untuk mendevelop sebuah project charter. Misalnya ada stakeholder, konsultan, profesional, grup, perindustrian, SME, dan PMO. Kemudian ada facilitation teknik. Untuk facilitation teknik ini ada teknik fasilitasi yang memiliki aplikasi yang luas dan dalam proses manajemen project dalam memandu pembuatan dari project charter. Jadi ini juga alat atau teknik yang digunakan untuk mendevelop project charter. Kemudian nanti outputnya apa? Outputnya adalah project charter itu sendiri. Project charter sendiri itu nanti berisinya ada bisnisnya seperti apa, konsepannya, ada asumsi, ada kendala dan pemahaman keinginan klien dan persyarat tingkat tinggi. Jadi project charter ini sebuah konsepan awal sebelum kita mulai sebuah proyek. Kemudian selanjutnya ada develop project management plan. Ini ada step selanjutnya setelah kita mendevelop project charter. Ini intinya mendefinisikan, persiapkan, mengkoordinasikan seluruh rencana yang nanti akan diintegrasikan ke dalam sebuah project management plan yang komprehensif. Jadi ini adalah tindak lanjut dari mendevelop project charter tadi. Sebenarnya saya mohon maaf. Mendevelop project charter tadi. Untuk tahapannya ini ada tahapan dari develop project management plan. Tidak jauh beda dengan yang tahapan yang pertama, ada project charter itu sendiri. Jadi ini adalah output dari yang step pertama. Kemudian output from other process. Jadi kita juga menerima dari outputan proses lain. Kemudian ada enterprise ini seperti tadi. Jadi lingkungan dari perusahaan tersebut berpengaruh juga terhadap plan dari proyek. Kemudian ada organizational process asset. Ini juga sama kayak tadi, intinya petunjuk dasar, instruksi kerja, kriteria, evaluasi, proposal, dan pekerjaan dari template. Ini lebih ke aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk tools dan tekniknya bersama, expert judgment, value techniques, dan outputnya ada project management plan. Project management plan ini apa? Ini lebih ke dokumen ini mendeskripsikan bagaimana proyek akan dieksekusi, dipantau, dan dikendalikan. Jadi ini adalah outputan dari develop project management plan. Lalu selanjutnya adalah direct and manage project work. Jadi intinya ini adalah menindaklanjuti dari project management plan yang telah dibuat. Seperti itu. Untuk tahapannya ada ini, inputannya ada project management plan tadi yang di step kedua. Kemudian approve change request. Jadi ini juga menerima perubahan, misalnya kalau ada perubahan dari owner proyek. Kemudian interpretasinya juga berpengaruh kayak tadi, organizational process asset. Untuk tools dan tekniknya ada expert judgment. Expert judgment ini penilaian dari para ahli. Kemudian project management information system. Untuk project management information system ini lebih ke alat. Jadi dia menggunakan alat sebagai penjadwalan, sistem otorisasi, manajemen konfigurasi, pengumpulan informasi, dan lain-lain. Kemudian juga diperlukan meeting. Meeting ini untuk apa? Istilahnya untuk membahas terkait proyek tersebut dengan project manager, tim proyek, dan stakeholder. Kemudian untuk outputannya itu ada deliverable. Jadi sebuah komponen ini dapat disalurkan atau
yang dapat diperiksa. Kemudian work performance data ini lebih ke observasi mentah dan pengukuran selama berjalannya aktivitas selama pelaksanaan pekerjaan proyek. Kemudian change request ini adalah permintaan perubahan project management plan update. Jadi setelah dilakukan penilaian di benar para ahli, dilakukan meeting, ada perubahan di project management plan. Kemudian dilakukan update di project dokumen. Terus selanjutnya ada monitor and control. Jadi ini setelah project itu berjalan, di develop, kemudian dibangun, ada monitor dan controlling. Ini untuk apa? Untuk mengevaluasi atau menindaklanjuti kalau misalnya proyek tersebut melenceng atau sesuai dengan plan awal. Ini ada salah satu yang dilakukannya, salah satunya adalah membandingkan performa proyek dengan perencanaan, kemudian menilai apakah diperlukan adanya tindakan preventif atau korektif, kemudian berikan laporan dan lain-lain. Ini untuk tahapannya, inputannya juga sama, project management plan, kemudian ada schedule forecast, ini ada jadwal apakah sesuai dengan jadwal awal atau tidak. Kemudian untuk schedule forecast ini membandingkan pekerjaan dengan perencanaan, jadi ini apakah sesuai atau tidak. Kemudian cost ini apakah harganya ini masih sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kemudian validate change ini validasi perubahan, work performance information, enterprise environmental factor, organizational process assets. Ini input dari monitor and control project work. Kemudian ada expert judgment, analytical dilakukan analisis. Kemudian seperti kayak tadi menggunakan alat information system dan melakukan meeting. Untuk hasilnya ada change request, work performance report, project management plan update, and project document update. Ini ada change request, ini perubahan kalau misalnya ini tidak sesuai dari forecast tadi, schedule forecast tadi atau cost forecast tadi, ini tidak sesuai, maka dilakukan perubahan. Untuk work performance report ini lebih ke laporan dari performa pekerjaan suatu proyek. Jadi misalnya ini adalah laporan dari performa, misalnya menggunakan report, memo, information notes, justification, dan lain-lain. Kemudian untuk project management plan update ini perubahan terjadi dalam proses. Apakah nanti itu mengaruh scope manajemennya, mengaruh requirementnya, cost management plan, atau quality management plan. Kemudian untuk selanjutnya integrated ini istilahnya meninjau ulang semua pernyataan perubahan. Jadi setelah tadi dilakukan controlling, monitor, ada perubahan, di integrated change control ini adalah meninjau ulang semua permintaan perubahan, menyetujui atau tidak. Jadi tujuannya ini untuk mengatur perubahan agar terintegrasi dengan risiko pekerjaan minimal. Jadi setelah dilakukan kontrol dan monitor ternyata ada perubahan, maka dilakukan integrasi agar pekerjaan minimal. Ini salah satunya dihitung, ada configuration identification, configuration status accounting, configuration verification, dan audit. Jadi ini yang dilakukan di integrated change control. Untuk tahapannya ada seperti ini: project management plan sama kayak tadi, kemudian work performance report ini laporan yang berupa memo, laporan performa pekerjaan, change request ini perubahannya, kemudian seperti kayak tadi lingkungan dari perusahaan dan aset dari organisasi. Untuk toolsnya ada expert judgment, penilaian para ahli, pertemuan, dan change control data. Change control data ini alat kontrol perubahan. Kemudian outputnya ada permintaan perubahan yang diterima, change log, perubahan daftar, kemudian project management update, project dokumen update. Kemudian selanjutnya adalah proses menutup dari suatu proyek. Ini adalah closing. Kemudian ini ada inputannya, project management plan, variable yang disetujui, dan organizational process asset. Ada expert judgment, analytical technique, dan meeting. Untuk outputnya ada final product. Jadi ini lebih ke produk akhir yang sudah dilakukan selama proyek. Kemudian ini ada output dari penutupan proyek, termasuk arsip proyek, dokumen penutupan proyek, dan informasi historis. Jadi itu ada output dari closing project base, dan itu tadi 6 step dari project integration management. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.